Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita. Hari ini tanggal 12 September 2023. Hari ini kita membahas permintaan request dari teman sahabat Jose, itu saham BRPT itu. Jadi hari ini kita membahas tentang BRPT, di mana BRPT pada yang sekarang itu BRPT. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang BRPT. Nah, ini BRPT kita eh, ke 1 tahun, sudah ke 1 tahun. Kita lihat bahwa chartnya ini sebenarnya sideways ya. Kemarin tuh malah sempat downtrend, tetapi karena ini menjadi tingginya ke belakang ini, itu menjadi menjadi uptrend. Jadi kalau uptrend, kita tarik Fibonacci-nya dari sini, nolnya berada di bawah sini. Bentar. Oke, satunya berada di sini. Kalau dilihat ini chart 1 tahunnya ini tidak bisa diprediksi lagi, karena dimana harga 1085 nya sudah dijebolkannya. Jadi kita ambil ke chart 5 tahun. Chart 5 tahun sebenarnya ini harga tidak kemana-mana, ini sideways. Jadi kita ambil dari Fibonacci nya dari paling bawah sini, satunya ada di sini. Oke, jadi kalau kita lihat dari chart 5 tahun, itu ada kemiripan harga di 770, dan ada juga kemiripan harga mendekati di harga 910 dan 890, sehingga untuk kita lihat bahwa support kuatnya BRPT ada di harga 770, sehingga harga sekarang ini sudah di atas, dan di harga 1245 kemarin, di harga 12-an itu BRPT tidak mengalami kenaikan lagi, alias tidak bisa jebol resistennya di harga 0,786 Fibonacci-nya itu tidak tercapai. Maka kemungkinan besar BRPT akan konsolidasi di harga 1045 sampai 1085, di mana 1045 atau 1085 ini jika tidak kuat juga, maka akan bermain di harga 910 sampai 940. Itu aja yang mungkin kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Jadi untuk support BRPT yang paling kuat di harga 770, di mana resisten pertama itu di harga 910 940, dan resisten kedua ada di 1045 1085. Tetapi karena itu di break, maka resisten yang selanjutnya ada di 1245 sampai 1315. Tetapi itu kemungkinan besar kayaknya tidak bisa dicapainya, karena itu dari short term
Dan kenapa di BRPT di harga 1315 itu sangat berat, karena itu sudah sahabat Jose bisa lihat itu di garis merah, dimana 2,618 Fibonacci-nya. Jadi ini kurang bagus. Jadi range yang bagus di BRPT itu 1045 1085 untuk spekulasi beli. Tetapi spekulasi beli yang baik itu di 910 940. Jadi tidak usah langsung cepat-cepat membeli saham tersebut, karena kemungkinan besar ini sudah di titik resistennya, di mana harga tersebut pasti akan kembali turun. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk analisa teknikal BRPT, di mana BRPT pada posisi ini di posisi best buy-nya itu ada di 770, posisi spekulasi belinya ada di 910 sampai 940, posisi range jualnya di 1045 1085 dan 1245 sampai 1315. Itu aja yang kita bisa sampaikan untuk pedoman support resisten pada pagi hari ini di analisa teknikal saham BRPT atau Barito Pasifik. Oke, kita kembali lagi kepada chart di sekarang analisa fundamental, di mana pada pagi hari ini BRPT dibuka 1170 1175, di mana tadi pada pagi hari sempat di harga 1195. Kita lihat finansialnya. Pertama dari net income 5 tahun terakhir ini tidak ada banyak perubahan, dan revenue juga tidak banyak ada perubahan besar revenue, tetapi net income tipis sekali, karena kita bisa lihat juga dari balance sheet itu liabilities itu hutangnya tetap tinggi dibanding rasio permodalannya, di mana equity juga lagi jelek. Jadi equity-nya juga lagi menurun dari 5 tahun terakhir ini, jadi kurang bagus, di mana juga pencandangan uangnya juga sudah stabil, di mana posisi pencandangan uangnya masih di sekitar 1T, itu dimana juga posisi net cash change-nya selalu mengalami defisit atau istilahnya minus. Walaupun begitu, BRPT termasuk yang konsisten membagi saham-saham membagi dividen sahamnya. Walaupun seperti ini, saya sih melihat ini pertumbuhan perusahaan yang kurang baik, jadi saya kurang bagus ini. Kalau dari segi rasio rekomendasi, ini bersifat nilainya C sampai C plus, tidak bisa B. Karena kenapa? Rasio liabilitiesnya itu sudah di atas 200%, dan net income-nya pasti sangat mempengaruhi, karena kelihatan revenue setinggi itu tetapi net income-nya sangat kecil. Itu kita lihat secara profil yang pengendali utama bagus, dia menguasai 71% saham BRPT, di mana masyarakat hanya 28%, sehingga BRPT ini masih dipegang pengendali full oleh pihak individu atau istilahnya pihak pemiliknya. Jadi tidak, kemungkinan besar dari segi kinerja atau isinya dari segi mau pengambilan keputusan itu masih sangat bagus, di mana Pak Prajogo Pangestu inilah yang menjadi penentu kebijakan arah BRPT untuk jangka panjang, di mana ke statistik juga EPS-nya kita lihat 2020 6, 2021 17, 2022 kosong, sama sekali tidak ada
naik atau turun, dan di 2003 itu ada kenaikan EPS sebesar 10. Tetapi secara kuartali ini, secara sampai kuartal 2 itu masih 5 per saham. Jadi ini sangat kecil sekali. Karena kenapa saya bilang sangat kecil, di mana aset yang sebesar itu 141 triliun hanya membukukan net income hanya cuma sekitar 456 BU. Ini saya bilang ini net profit marginnya ini sangat kecil sekali. Jadi saya kurang suka dengan saham ini, dimana juga kalau namanya saham ini termasuk wood ya ini, kehutanan atau istilahnya ini, itu bisa dilihat dari book value dan NHVS nya. Book value nya 256, dimana posisi sekarang secara book value dia sudah 4,5 kali, sudah mahal. Per juga sudah mahal sekali, 120 kali, dimana per yang wajar itu 10 sampai 15 di industri kehutanan atau istilahnya perkayuan tersebut. Nah, dimana juga cash flow-nya juga saya kurang suka, dimana cash flow-nya juga minus. Dari segi profitability juga sangat kurang bagus, dimana gross profit dengan OPM dengan EBIT-nya bisa 22%, 20%-an, tetapi kita lihat NPM-nya jadi berkurang tinggal sisa 2. Berarti beban perusahaan menanggung beban bunga dan beban pajak ini beban bunganya sangat tinggi, memakan 20% dari total keseluruhan penghasilan sebelum bunga dan pajak. Jadi ini sangat kurang bagus. ROI hanya 3,8%, ROA juga 0,64%. Makanya saya bilang ini nilainya C itu. Jadi saya hanya bisa bilang ini untuk saham BRPT harusnya tidak bisa naik sampai setinggi ini 1170, karena kita bisa lihat dari segi rasio keuangan. Jadi hati-hati dalam membeli saham BRPT gitu. Dan kita bisa lihat tadi liquidity-nya ini kalau dari depan itu hanya 200%-an, ternyata secara perhitungan persen berarti DER-nya meningkat jadi 349%. Ini juga sangat tidak baik untuk perusahaan, dimana current ratio memang bagus 500%, quick ratio memang bagus 400%, tetapi cash ratio sangat tinggi, dimana 228% itu tidak baik. Karena bisa dibilang tidak baik karena untuk apa menumpuk cash sebanyak tidak, karena tidak ada gunanya cash yang terlalu besar. Tetapi saya bisa membaca ini kenapa dia membuat cash ratio-nya terlalu besar, karena beban bunga yang dia tanggung untuk membayar biaya bulanan bunga atau biaya bunga tersebut, memang harus ada pencadangan uang yang siap dan ready untuk membayar beban debt-nya. Jadi untuk BRPT saya masih kurang setuju. Maaf sahabatku yang namanya Fendi. Jadi kalau bisa kok Fendi itu jangan membeli saham BRPT dulu untuk sementara waktu, karena dari segi rasio keuangan atau apapun itu nilai rekomendasi saya hanya C+, dimana dia bagus di perputaran, tetapi di profitability dan di valuation itu sangat tidak menguntungkan perusahaan tersebut untuk bisa di harga 1170. Kemungkinan besar harga BRPT akan kembali lagi di harga 770 sesuai technical support kuat yang ada di chart analisa teknikal. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam cuan, salam sahabat Yusi.